ngajarin, tapi kita bagi sharing pengalaman kita, tradingnya bagaimana, segala macam. Kesempatan yang pertama ini kita coba untuk benar-benar dasar-dasar apa sih saham itu, kayak gimana sih saham itu. Nah, ini kali ini akan dibawa sama Mili dan Rodeo. Rodeo nama asli lu apa ya? Gua nggak tahu, jujur ngomong sih. Iya, nama gue itu emang. Oh, emang Rodeo. Oke, nih thank you juga sama si Rodeo nih. Kelihatan dari backgroundnya dia lagi di mana gitu. Oke, Mil, mulai dulu ya. Mulai dari Mili. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan langsung ngomong, nge-cut sebentar. Atau nanti baik Mili ataupun Rodeo nanti akan kasih waktu untuk tanya jawab. Jadi jangan sampai kaku, silakan aja kalau nggak ngerti apa-apa, jangan malu-malu, tanya aja semuanya. Oke, silakan. Oke, thank you. Hai semuanya, selamat siang dan salam kenal ya. Hari ini kita sharing mengenai dasar-dasar investasi saham bersama saya Mili dan teman-teman kita yang lain. Ada Lukman, Rodeo, Wiro, Iskandar, Budi, Ronald, dan Arif. Oke, materi kita hari ini adalah 1. Pemahaman bursa dan jam tradingnya. 2. Sekuritas dan fee jual beli. 3. Istilah yang biasa kita gunakan dalam trading. 4. Indikator candlestick dan MA atau moving average. Nah, kita mulai dari nomor 1 ya. Jadi gini, semua negara itu mempunyai bursa saham. Di Indonesia, bursa ini kita sebut juga IDX atau Indonesia Stock Exchange atau BEI. Bursa Efek Indonesia. Bursa sendiri kita sebutnya biasanya itu market. Nah, market apa nih yang dijual? Yang dijual ini ya saham. Jadi tempat jual beli saham antara kita dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar secara IPO. Oke, jelas nggak? Kedengeran nggak suaranya? Jelas. Oke ya, jelas ya. Nah, satuan saham itu kita sebutnya lot. Jadi, satu lot itu setara dengan 100 lembar saham. Minimal transaksi itu 1 lot. Nah, saham sendiri adalah bukti kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Makanya kita juga bisa dapat dividen. Jadi, tapi nggak semua saham loh yang memberikan dividen. Jadi ada beberapa yang kasih dividen, ada juga yang enggak. Dan kita juga bisa dapat undangan RUPS-nya. Nanti bisa lewat semuanya ada emailnya ya dari sekuritas masing-masing. Nah, jenis saham yang kita kenal itu ada banyak. Tapi yang paling terkenal itu adalah saham LQ45 dan satu lagi saham gorengan. Mungkin teman-teman pernah dengar ya saham gorengan yang naiknya cepat, turunnya juga cepat. Nah, yang LQ45 ya. Pelan-pelan layarnya belum ini. Oke. Ngomongnya disesuaikan layarnya. Ngomongnya cepet banget pelan-pelan. Oke. Pemahaman bursa dan waktu trading ya. Mana nih? Layar dong. Itu udah jam operasional, Bu. Belum di gue belum muncul jam operasional bursa. Belum. Udah. Masih Belum. nomor 1. Buset deh. Oke, makanya lagging nih. Jam operasional bursanya dong. Udah jalan aja terus. Ntar gua rapin lagi. Iya, lu jalan aja dulu gua rapin. Jam operasional bursa itu Senin sampai Jumat. Ya, Sabtu Minggu libur dan hari libur juga dia libur juga. Nah, mulainya jam 9 sampai jam 3 sore. Pre-opening untuk yang LQ45 itu dimulai jam 8.55. Jadi teman-teman kalau yang punya sahamnya LQ45, kita bisa beli, itu bisa transaksi itu kita bisa pasang jual atau beli sejak mulai jam 8.55. Nah, untuk saham-saham yang lain itu dimulai dari jam 9 ya. Nanti istirahatnya jam 11.30, mulai lagi jam 1.30. Nah, untuk pembentukan harga closing itu nanti di jam 2.50. Artinya, setelah jam 2.50 itu harga akan berhenti. Biasanya kan harga itu akan turun naik. Cuma jam 14.50 itu harganya akan berhenti sampai jam 3. Nah, di situ kita bisa pasang. Jam 3 itu kita baru dapat distribusi barangnya sampai jam 3.15. Setelah itu market selesai tutup dan kita hitung cuannya masing-masing ya di portal. Oke, lanjut ya. Om Li, ARB dan ARA. Udah. Ya.
Di bursa saham itu kita ada ketentuannya. Jadi harga paling murah itu 50, harga paling mahalnya itu tak terhingga, bebas. Tapi saat ini mungkin sekitar 50 ribuan ya. Jadi di bursa itu ada sebutannya ARA dan ARB. Nah, ARA ini artinya auto reject atas. Artinya saat harga tertinggi saham pada hari itu kita ada batasannya ya. Jadi harga 50 sampai harga 200 itu kenaikannya per hari itu 35% dari harga opening. Nah, harga 200 sampai 5.000 itu kenaikannya maksimal 25% per hari sejak harga opening. Di atas 5.000 itu naiknya 20%. Nah, kebanyakan itu trading itu antara 35% sampai 25%. Tapi selama pandemik, sekarang ARB dulu ya. ARB itu auto reject bawah, artinya turun juga bisa segitu, jadi juga bukan cuma cuan aja, rugi pun bisa segitu. Biasanya kita ini simetris peraturannya, tapi sejak pandemi ARB ini dibatasi hanya 7%. Jadi sebetulnya saat ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan ya profit yang dengan apa ya namanya? Semaksimalnya. Ya, profit semaksimalnya, cuma dengan kerugian yang seminimal mungkin. Nggak tahu sampai kapan akan simetris lagi, semoga selamanya aja begini ya. Cimili, sorry banget, katanya share screen-nya hilang. Di saya sih nggak hilang, cuman nge-lag, masih di operasional bursa. Iya, di saya nggak hilang. Di saya nggak hilang, masih ada, cuma ya itu agak telat. Om Li bisa tolong unshare to share lagi nggak? Udah. Nih gua sekali lagi ya, gua stop dulu. Yang ARB-nya, Li, ARB. Iya, oke, sebentar. Udah? Nih di gua sih udah. Di gua belum. Belum. ARB. Teman-teman yang lain gimana? ARB-nya, ARA dan ARB-nya udah kelihatan belum? Belum di kita. Belum, masih tim operasional. Iya, Kalau- masih. Ya. Operasional. Sorry kalau nggak kelihatan. di sini. Gua tuh satu lagi, gua sengaja nge-shoot-nya itu di presentasi. Share screen-nya diganti aja, Bro. Apanya? Share screen-nya itu mungkin. Udah gua unshare, gua share lagi. Atau gua logout login. Ini masih jam operasional bursa di gua nih. Iya, sama. Ya, sama. Oke. Gua logout, gua login lagi ya. Oke. Maaf ya teman-teman ya. Kita lag sebentar. Ya, oke, sebentar. Oke, Nah. udah masuk nih. Masuk. ARA sama ARB nih sekarang, Om. Ya, Ya, sip. Oke. oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ARA dan ARB, sebelum pandemik ini kita peraturannya itu simetris. Jadi cuannya juga 35%, ruginya pun bisa 35%. Kalau cuan 25%, ruginya pun bisa 25%. Dan selanjutnya ini bisa dilihat. Nah, tapi sejak pandemik ini sama pandemik, ARB ini dibatasi 7%. Udah. Contohnya, Li, yang contohnya. Ini ada yang gerak-gerakin, gua punya apa bukan sih? Oke, ini misalnya ya, saya kasih contoh. Saham A, harganya itu 100. Maka ARA pada saat normal itu 35%, sehingga harga tertingginya hari itu mencapai 135. ARB-nya di angka 65, ini normalnya. Tapi selama pandemik, maka ARB hanya dibatasi di angka 93. Nah, kita cuan banyak nih. Nah, saham B misalnya harganya 1.000. 1.000 itu kan range-nya berarti 200 sampai 5.000 ya. Maka harga ARA-nya itu mencapai 25%. Jadi harga tertingginya 1.250. ARB-nya pada saat normal itu akan
7,5, tapi ARB selama pandemik 930. Nah, kalau kita mau beli di atas 1.250, kita mau jual di atas 1.250 bisa nggak? Nggak bisa. Maksimal 1.250. Nah, kita mau rugi di bawah 930 bisa nggak? Mau rugi nih sampai 900 nggak bisa juga karena maksimal hanya 7%. Saham C, ini saham-saham sultan ya. Harga misalnya 10.000, maka arahnya akan mencapai 12.000. 2.000 poin loh, tinggal kali lot kita berapa, itu cuan kotos-kotos nanti ya. ARB-nya normalnya 8.000, hanya selama pandemik 9.300. Oke, teman-teman paham? Oke, Li, IPO Li yang pertama kali. Lanjut. Yang IPO. Oke, teman-teman, ini perusahaan yang akan listing pada saat pertama kali, maka kita sebagai trader itu akan diberikan kesempatan ARA 2 kali. Jadi yang tadi 35% itu akan menjadi 70%, yang 25% akan menjadi 50%, tapi hanya hari pertama listing. Nah, selama pandemi kebijakan ini berubah hanya 1 kali, bukan 2 kali ya, bukan double. Jadi kalau misalnya ada perusahaan X yang akan listing di tanggal berapa, dengan harga jualnya itu, harga perdananya misalnya 100. Nah, IPO-nya tertingginya kita 170. Tapi karena sekarang pandemik, IPO-nya jadi tetap hanya 135, hanya 35% naiknya. Oke, lanjut. Oke, nah jumlah emiten atau jumlah saham yang dijual itu ada berapa banyak sih? Dari total itu kurang lebih ada sekitar 750 saham. Cuma ini ada yang aktif, ada yang enggak, ada yang macam-macam lah di sini. Nah, ini kita bagi dalam 9 sektor. Satu, ini teman-teman bisa lihat ya, Agri. Agri ini nanti sahamnya ada banyak, nanti bisa teman-teman cek sendiri. Saham-saham mining atau pertambangan, ini di dalamnya ada saham-saham batu bara, saham-saham logam dan mineral dan lain-lain. 3, ini ada saham-saham yang basic industri. Keempat, ini ada aneka industri. Kelima, ini ada consumer goods, konstruksi, infrastruktur, finance, ini isinya bank semua ya, dan leasing, dan ini nomor 9 ini trade, perdagangan. Nah, ini semua saham-sahamnya ini nanti dikelompokkan dalam 9 sektor ini semua, teman-teman bisa browsing semua, dan setiap sektor ini nanti mempunyai indeksnya masing-masing. Sama seperti IHSG kita juga mempunyai indeks masing-masing, turun naik. Yang kalau teman-teman bilang, kita bilang kemarin waktu pandemik bulan April itu kan kita punya IHSG itu merosot ya sampai 3.000 lebih. Nah, sekarang sudah 6.000 lebih juga, udah naik lagi. Jadi ekonomi kita mulai membaik saat ini. Oke, nah selanjutnya gimana sih caranya supaya kita bisa trading? Nah, satu, teman-teman harus punya akun dulu. Li, yang akun Li. Oke, sekuritas. Di mana kita bisa buka akun untuk jual beli? Ya, kita harus datang ke sekuritas. Sekuritas sama bank ini beda ya. Jadi ada sekuritas misalnya ada Mandiri Sekuritas sama Bank Mandiri itu beda. Jangan salah nih. Kalau kita datangnya ke Bank Mandiri, kita mau buka akun, ya nggak akan bisa, nggak dilayanin. Nah, jadi sekuritas ini banyak. Dan setiap sekuritas itu punya peraturannya masing-masing, tapi yang pasti itu ada fee jual belinya. Jadi pada saat kita transaksi beli saham nih, harga berapa, itu ada fee-nya. Fee beli itu kurang lebih 0,15%. Nah, pada saat kita jual, kita pun kena fee 0,25%. Tapi di dalam ini harga dari jual beli saham ini nanti buat kita keuntungannya adalah ini pajaknya final ya. Jadi kalau teman-teman mau daftarin SPT-nya untuk pendapatan lain-lain, ini pajaknya kita sudah final. Nah, karena apa? Karena kita ada bayar fee-nya ini termasuk ada bayar pajak di dalamnya. Oke.
Setiap fee yang dikenakan itu dapat berbeda-beda tergantung sekuritasnya. Nanti teman-teman bisa tanya pada saat buka akun, ditanyakan ini fee-nya berapa untuk jual belinya ya. Nah, itu nanti semuanya dihitung langsung oleh sekuritas, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk hitung. Oke, lanjut. Nah, bukan yang RDN, Li. Sorry, Li, yang RDN. Nah, halo. Bentar, sebentar. Ini si Ronald kayaknya nih. Nah ini kan. Yang RDN nggak ada. Oke, yang RDN nggak ada ya. Oke, gini teman-teman. Li yang tadi aja, Li, yang sekuritas ya. Teman-teman nanti kalau buka akun saham, itu kita akan mendapatkan RDN. RDN itu rekening dana nasabah. Jadi RDN ini berbeda dengan rekening kita yang pribadi ya. RDN ini akan diberikan kalau pada saat kita buka akun, maka kita akan mendapatkan RDN. Cuman ada baiknya kalau misalnya kita punya rekening bank XXX, nah kita buka rekening di akun pun kita mintanya pakai bank yang sama. Kenapa? Karena supaya nanti pada saat teman-teman pindahin cuan di trading ini ke rekening kita itu cepat. Misalnya bank A, ya kita pun pakainya bank A. Nah, bedanya apa? Uang yang masuk di dalam rekening RDN ini kita nggak bisa pakai untuk belanja sayur, belanja ke supermarket atau ke mall. Uang yang di dalam RDN ini hanya bisa dibelanjakan untuk pembelian saham. Jadi akun ini nanti kita tidak akan mendapatkan ATM. Cuman kita akan mendapatkan email apa aja sih yang kita transaksikan hari itu. Makanya untuk bukanya kita wajib menyertakan KTP, NPWP, buku tabungan, dan yang masih aktif ya, dan email, karena semua akan dikirimkan by email. Oke. Untuk setoran minimal, itu di setiap sekuritas itu berbeda. Jadi perlu ditanyakan juga, ada yang mulai dari 100.000 sampai tidak terbatas, tergantung kita maunya isi berapa di situ. Nah, akun kita berapa lama jadi nih? Kurang lebih itu sekitar 7 hari atau tergantung masing-masing sekuritas ya. Oke, Li, minta tolong dong yang cara jual beli di ini saya kasih lihat contoh kalau misalnya kita sudah punya akun, kita akan dapat user ID dan password. Ini nanti user ID dan password ini kita bisa ganti sesuai yang kita mau ya. Cuma setelah masuk ke akun kita, maka kita akan bisa transaksi seperti ini nanti contohnya. Li, kebetulan ini saya pakai contoh dari salah satu sekuritas ya. Cuman tampilan setiap sekuritas itu akan berbeda-beda. Oke, Li, yang terakhir. Oke, ini. Ini saya kasih contoh, misalnya kita beli saham BBRI. Jadi, setiap perusahaan yang IPO itu akan diberikan kode sendiri kayak seperti ini BBRI, singkatannya dari Bank BRI. Nah, teman-teman lihat nggak ini harga yang warna kuning 4320. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, ini adalah harga closing kemarin. Artinya ini harga opening hari ini. Sebentar lihat. Ini 4320 ini harga closing yang kemarin ya, yang jam 3 sore. Nah, hari ini nanti dia akan turun naik. Kalau dia naik, dia akan warnanya hijau harga-harganya. Nah, teman-teman lihat yang bid dan offer. Nah, nanti kalau teman-teman mau beli, itu kita isinya di kolom bidding. Jangan terbalik nih, yang offer ini kita jual. Nah, di sini nanti ada yang saya coret warna putih ini, nanti di situ ada kode kita dan nama kita yang terdaftar di akun. Lalu ada cash on T2. Cash ini artinya saldo kita. Nah, kita punya saldo berapa di sini nanti akan tercantum di sini. Nah, untuk yang portofolio ini kita bisa klik langsung, jadi kita bisa lihat di portofolio kita punya saham apa aja sih, kan misalnya kita punya beberapa saham itu akan kelihatan di sini. Yang open order ini kita lagi belanja saham apa aja, lagi belanja atau jual itu kita juga bisa lihat di sini, klik secara langsung ya, jadi nggak perlu rumit-rumit lagi bolak-balik.
Nah, kita juga bisa melakukan di sini, kalau misalnya saldo kita ada 1 juta, maksimal sell-nya di sini kita berapa nih, maksimal belinya. Nanti dia di sini ada angkanya, maksimal cash dan maksimal limit. Ini maksimal cash ini adalah uang saldo kita. Jelas nggak? Yang maksimal limit, dalam tidak semua saham akan diberikan limit. Limit ini margin. Jadi margin ini adalah uang yang diberikan oleh sekuritas, ini bisa kita pakai. Nah, kebetulan di sini margin untuk BBRI adalah 75% ya. Jadi misalnya kita punya uangnya 1 juta. Kita bisa belanja itu 1.750.000. Tapi jangan senang dulu, itu hanya 2 hari ya. Setelah 2 hari kita nggak bayar, kita akan kena jual paksa. Jadi saham kita akan dijual secara paksa oleh sekuritas. Nah, oke, nanti pada hari ini trading misalnya BBRI, dia akan berhubung harganya 4.320, berarti kalau misalnya dia menyentuh arah, dia akan naik sampai 25% harganya. Jadi 4.320 plus 25% itu adalah harga tertinggi hari itu untuk BBRI. Nah, untuk ARB-nya itu 4.320 minus 7% pada hari itu. Sampai terjadi lagi harga closing nanti jam 3. Nah, teman-teman lihat di sini yang bidding, ini ada jumlah volume. Jadi 6671. Ada orang yang mau beli harga BBRI itu di 4320 sebanyak 6.671 lot. Nah, di sini ada yang mau jual sebanyak 60.060 lot di harga 4330. Ini kayak kita nawar aja di pasar jual beli. Intinya namanya trading itu transaksi jual beli ya. Jadi kita bisa tawar-tawaran. Nah, kita tinggal pasang aja kita mau beli di angka berapa dan kita mau jual di angka berapa. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang paham nggak? Ada yang mau tanya? Ini jangan terbalik ya. Kalau jangan terbalik, pasang bidding dan overnya. Di sini ada maksimal sell. Maksimal sell ini adalah kalau kita misalnya punya saham BBRI sebanyak 10 lot, maka kita maksimal sell itu hanya 10 lot, nggak bisa lebih. Oke, tapi kalau ini saham BBRI-nya di sini maksimal sell-nya 0, artinya kita nggak punya saham BBRI di sini ya. Jadi nggak bisa transaksi, hanya bisa beli aja, nggak bisa jual. Oke. Kira-kira sampai sini gimana teman-teman? Ada yang mau tanya atau sudah paham? Kalau udah paham, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Ya. Aku mau nanya, tapi switch back ke satu slide sebelumnya sih, masalah teks tadi. Oke. Aku ngerti secara saham kan kita udah kena PPH final ya, jadi secara transaksi saham sebenarnya kita udah ada tax clearance. Cuman kan kalau misalnya kita ada capital gain, aku ngerti kita nggak ada capital gain tax di Indo. Cuman kan dari sisi aset sebenarnya kita naikkan nilai aset kita. Nah, itu asetnya perlu dilaporkan ke kantor pajak nggak? Karena kalau misalnya kita switch ke aset kelas lain kan kantor pajak bingung kok tiba-tiba nih orang punya properti gitu misalnya. Oke, gue bantu jawab ya. Kelly. Adrian, jadi gini, kalau lu perhatiin, itu fee beli dan fee jual itu selalu berbeda, betul ya? Nggak sama ya. Dan fee jual itu selalu lebih mahal. Which is lebih mahalnya itu adalah 0,1%. Nah, karena saham ini itu sifatnya tektoknya cepat sekali, sangat sulit buat pajak untuk menentukan atau membuat orang ngaku, gua ini cuan gua sekian, makanya gua bayar pajak. Bener ya? Ya, gua nggak bisa keluarin, gua punya misalkan yang untung gua pisahin segala macam. Secara broker pun gua mana tahu dia untung bang enggak. Secara portofolio iya, tapi portofolionya pada saat lu ngeprint untuk ke tax itu akan jadi complicated. Yang bisa dia print dengan gampang adalah total tax yang lu bayar berapa sih pada saat lu beli atau lu jual. Terus berapa sih total transaksi lu buy-nya untuk tahun ini sama tahun depan. Nah, perbedaan 0,1, lu bandingin deh, semua broker akan bedanya 0,1. Perbedaan 0,1% inilah yang bisa disebut sebagai capital gain tax. Gitu, mirip dengan yang namanya forex. Pada saat Anda bertransaksi forex, itu sangat sulit untuk keluar masuknya terus lu ngaku bahwa gue cuan sekian, maka tax-nya sekian. Jadi sulit di situ buat mereka. Pernah sekali memang ada Fuad Bawasir waktu itu
dia dari Dirjen Pajak, terus dia pindah jadi Menkyu, dia besoknya langsung dia nentuin, oke, gua akan kenain pajak setiap keuntungan untuk dari capital gain untuk forex. Tapi besoknya di cancel, gitu. Karena memang lu nggak bisa tarik data siapa yang cuan, siapa yang kalah. Nah, kalau khusus di bursa, gua nggak peduli. Jadi si bursa itu udah berpikir, udah gua nggak peduli, lu mau untung atau mau jual. Pokoknya begitu lu jual itu akan dilebihkan 0,1%. 0,1% inilah capital gain tax. That's why makanya kalau beli dan jual di saham itu bersifat final. Gitu. Sampai sini ngerti nggak kira? Itu aku ngerti sih Om Lee, cuman kan aku lebih ke ending balance-nya sih. Kita kan at the end of the year kita pasti punya ya berapa Ya, tuh lu nilainya. lapor lah. Total aset lu berapa kan? Total lu di saham berapa kan? Cuan Ya. rugi. Ambil contoh deh ya, ambil contoh 2017 misalkan lu punya 31 Desember lu report lu punya saham itu harganya total nih lu nggak perlu sebut totalnya itu lu sebut misalkan 1 miliar. Nah, pada saat untuk di Desember 2018 lu bisa sebutkan misalkan memang naik nih 2 miliar. Nah, pada saat itu otomatis yang namanya setiap manusia akan mau namanya profit taking, betul ya? Gue mau profit taking, gue udah untung. Nah, karena gue modalnya 1M, terus sudah jadi 2M. 1M ini gue mau pindah nih. Gue mau pindah deposito segala macam, bisa kan? Nah, pada saat pelaporan SPT lu akan sebut tuh total saham gua per tahun lalu kan 1M. Sekarang ini udah jadi 2M, tapi gua tetap sebutnya 1M. Kenapa 1M-nya? Lagi lu tulis pindah ke deposito misalkan. Jadi total lu secara harta lu itu sama atau plus 1M hasil dari jual saham lu yang lu realize profitnya. Nangkep kan? Iya, iya. Oke. Thank you. Ya, silakan. Mil, boleh dilanjut? Oke, lanjut ya. Kita akan Ya. lanjut ke pembahasan yang nomor 3, istilah yang biasa digunakan dalam trading. Ya, Om Rodio bisa dibantu Om Ya, dengan boleh. oke, sekalian sama foto gambar-gambarnya ya. Dengan Boleh. kita semua. Oke, silakan. Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Saya dengan Rodeo di sini. Jadi istilah dalam trading ini ada beberapa istilah yang biasa sering disebut gitu. Ada bullish, ada bearish. Bullish itu adalah masa uptrend di mana kondisi market cenderung secara gambaran besarnya adalah naik. Bearish adalah kebalikannya. Makanya orang sering gambarin tuh kalau bull itu kayak sebanteng gitu dan bearish itu kayak beruang. Sideways itu kondisi tektok di mana kondisi marketnya naik turun tapi masih di dalam satu level yang sama. Ada istilah cut loss itu jual rugi, TP take profit jual untung, support dan resisten. Kalau support dan resisten saya selalu gambarin buat gampangnya, support itu seperti lantai, resisten itu seperti atap. Di mana namanya kalau kita pada saat kita posisi lagi berdiri di atas lantai, selama lantai itu kuat, kita akan tetap berdiri berpijak di atas lantai. Tapi pada saat lantainya itu rapuh, kita berdiri aja, dia akan jebol lagi turun ke bawah. Itu juga yang akan terjadi di candle. Nanti saya akan jelaskan di gambar gitu ya. Nah, resisten itu seperti atap, di mana kalau kita loncat, tentu kita butuh kekuatan di support dulu, lantai yang kuat supaya kita bisa jebolin atapnya. Di dalam support dan resisten, support yang terjadi itu pada saat si supportnya itu dijebolin atau turun ke bawah, itu akan jadi resisten yang kuat buat si candle itu. Begitupun juga sebaliknya, resisten itu akan jadi support yang kuat pada saat resisten itu bisa dijebolin oleh si candle. Nanti kita akan lihat gambar contoh chartnya. Boleh dilanjut, Om Lee? Slide berikutnya. Nah, ini yang tadi dimaksud nih, breakout. Breakout terhadap resisten maupun breakout terhadap support. Lalu ada poin juga akumulasi distribusi. Akumulasi oleh bandar itu biasa dilakukan di posisi di mana pada saat secara umumnya harga masih di bawah. Jadi dia akan terlihat tektok, dia akan terlihat sideways, itu sebenarnya adalah proses pada saat bandar itu lagi mengumpulkan barang. Distribusi adalah proses di mana sebenarnya bandar itu sedang jualan barang dan itu biasanya terjadi pada saat di atas. Berikutnya ada poin money management di mana paling penting di dalam
kita saham adalah bagaimana kita mengatur keuangan. Beli di mana, jual di mana. Beli bertahap, jual bertahap. Itu penting gitu. Jadi kita tidak serta-merta sekali beli langsung full power 100%, ataupun begitu jual kita langsung full jual 100%. Tapi ada proses di mana kita akan belajar untuk beli bertahap dan jual bertahap. Dan tentunya dengan money management ini kita juga bisa memastikan bahwa modal kita akan selalu aman. Jadi kalau memang saatnya cut loss ya cut loss. Seperti itu. Boleh dilanjutkan slide berikutnya? Oke, ada istilah HK haki. HK itu hajar kanan, jadi langsung beli di antrian yang paling atas di harga yang paling tinggi. Atau haki langsung jual di harga paling kiri paling atas. Itu HK dan haki, itu biasa sebutannya. UMA itu unusual market activity, adalah pergerakan saham yang tidak wajar, yang naik terlalu tinggi berhari-hari ataupun bahkan turun berhari-hari, turun terus gitu loh. Dan biasa kalau UMA sudah berkali-kali akan dilakukan suspend oleh BI. Suspend itu bisa terjadi karena UMA ataupun bisa suspend hal lain, misalnya si emiten dia tidak memberikan laporan keuangan atau emiten tidak membayar administrasinya ke BI, itu bisa dilakukan suspend. Seperti itu. Bisa next-nya? Oke, ini cara membaca candlestick, bisa berikutnya. Oke, ini candlestick. Jadi candlestick itu ada dua secara gambaran besarnya, ada candlestick merah dan ada candlestick biru, dan ada satu lagi namanya doji. Candlestick merah adalah di mana harga opening itu lebih rendah dibandingin harga closing hari itu. Semua kalau kita menggunakan chart daily, maka kita akan patokannya daily. Kalau kita menggunakan chartnya weekly, patokannya adalah 7 hari dari Senin sampai Jumat. Kalau kita menggunakan monthly, patokannya adalah 1 bulan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Satu candle itu mewakili tergantung periode waktunya kapan. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan, jadi kalau misalnya candlenya merah di chart daily, artinya opening hari itu lebih rendah dibandingin closingnya hari itu. Kalau candlenya di weekly, artinya selama 1 minggu itu opening di awal minggu itu lebih rendah dibandingkan closing di akhir minggu. Nah, begitupun juga di hijau. Kalau hijau itu adalah kebalikannya, di mana harga opening lebih rendah dibanding harga closing. Artinya closingnya lebih tinggi dibanding harga opening. Akhirnya terjadilah candle hijau. Seperti itu. Oke, next-nya. Oke, saya mau ada share screen, Bro Lukman bisa di-share ke saya ininya. Bro Yang mana nih bro? Ini yang pegang. Oh udah. Ini sama Ronald ya yang pegang. Oh, gimana cara gua share screen ya? Lu ada file di kanan bawah itu ada 2 kotak, yang habis chat sebelah kanannya itu ada share your screen. Oke, got it. Sebentar ya. Oke. Kelihatankah? Belum. Belum. Nah udah. Udah kelihatan? Ya grafik. Oke, kita masuk ya. Ini bicara soal candlestick dan pattern ya. Ini secara umum ini adalah chartnya NIKL, nickel, NIKL. Jadi saya mau teman-teman mulai belajar lihat chart. Ini adalah chart daily. Ini di sini satu D adalah daily. Bisa kelihatan ini pergerakan chart selama periode beberapa waktu tertentu, di mana satu candlenya ini merepresentasikan harga daily. Oke. Harga daily. Lalu ini adalah harga weekly. Sebentar ya. Berubah ininya, slide-nya? Berubah? Berubah udah. Oke. Kok nggak kelihatan ya slide? Nggak kelihatan? Nggak muncul. Nggak Tapi nggak muncul? apa-apa, lanjutin aja. Oh. Yang lain kelihatan? Yang lain kelihatan? Kelihatan. Gua sih kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan. Ya nggak apa-apa, lanjut. Oke. Dan ini adalah chart untuk weekly. 1W ini adalah weekly, di mana satu candle ini merepresentasikan 1 minggu.
Jadi ini adalah satu candle satu minggu, di mana kumpulan 5 candle daily. Begitupun juga berikutnya adalah monthly. Ini 1M adalah monthly. Satu candle ini merepresentasikan 30 hari di bursa atau 22 hari market kurang lebihnya, karena Sabtu Minggu kita hitungnya libur. Dan kita ada chart lagi yang lebih dalam, itu adalah minute. 5 ini adalah 5 menit. 5 menit. Nah, kalau saya pernah baca gitu ya, bahwa di mana candle-candle ini semua saling berhubungan. Misalnya kalau saya selalu gambarkan bahwa gelombang besar akan mempengaruhi gelombang kecil. Awal tren itu dimulai dari gelombang paling kecil. Jadi maksudnya bahwa apa yang terjadi di chart monthly ini, sebenarnya kita udah bisa lihat pergerakan arah saham ini mau kemana. Posisi uptrend, apa downtrend. Dan kita turunkan lagi menjadi di weekly, buat kita lihat lebih detailnya. Oh, ternyata di weekly seperti ini. Kita mau lihat lebih dalamnya lagi, oh di daily-nya seperti ini. Barulah kita lihat jantung sebenarnya adalah di minute. Jadi ini yang saya sering bilang bahwa jantung kita buat kenal satu saham itu adalah bagaimana kita bisa membaca jantungnya itu seperti apa. Detak jantung tiap saham itu beda-beda. Tiap saham itu punya polanya sendiri, punya kecenderungannya sendiri, punya cara bergeraknya sendiri juga. Beda-beda. Ambil contoh, saham misalnya kayak Astra, tidak mungkin akan bergerak seperti nikel seperti ini. Ataupun misalnya Unilever atau GGRM, itu beda. Oke. Ya, jadi ini kurang lebihnya seperti itu. Oke. Terus saya masuk berikutnya adalah pattern. Ini saya ambil salah satu contoh pattern aja buat awal mula kita belajar. Kalau ini disebut sebagai cup and handle. Cup and handle itu dibayangin seperti ada cup yang besar, ada cup yang besar, terus ada handle yang kecil. Pada saat dia terjadi breakthrough, maka dia akan terjadi pola. Pada saat dia BO akan terjadi pola. Ambil contoh ya, misalnya seperti ini. Ini ISAT, Indosat. Teman-teman bisa lihat apa yang ada di sini. Oh ya guys, mau nanya, pada saat saya ada kursor gini, kelihatan nggak di situ ya? Kelihatan. Oh, kursornya saya lingkarnya kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oh, oke. Jadi kalau misalnya dilihat kayak gini, kursor ini di kursor saya ini kelihatan bahwa ini ada pola cup and handle. Di mana ini ada handle-nya dan ini cup-nya. Pada saat dia terjadi breakthrough, itulah terjadi namanya confirm untuk pola cup and handle. Ya. Oke. Ini yang saya jelasin tadi mengenai si atap ini. Ini candle-candle di sini adalah resisten. Berapa kali terjadi resisten terhadap pergerakan harga di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini banyak, mungkin ada sekitar 4 atau 5 lagi, 6 dan 7. Bagaimana kita bisa mencari pola itu? Pertama kita harus cari dulu di mana resisten dan supportnya, barulah pola itu akan kebentuk. Terlihat bahwa di sini adalah resisten yang kuat buat si pergerakan candle ini sebelum dia akhirnya bisa breakthrough atapnya. Pada saat dia breakthrough akan biasanya selalu terjadi swing dulu seperti ini. Di mana sebenarnya buat kita yang biasa dengan ikut pola, ini adalah kesempatan kita buat ambil posisi di sini. Semua ini baru bisa kita bilang confirm kalau terjadi ada volume seperti ini. Lihat yang tadinya volumenya seperti ini, rata-ratanya, di sini tiba-tiba dia ada ledakan volume seperti ini. Jadi ada yang sebut namanya explosion ya. Ini pola meledaknya seperti ini. Oke, lalu berikutnya ini yang gambaran besarnya ISAT. Di sini yang seperti tadi Mili sampaikan juga ada MA 20, 60, 100, 200. MA itu adalah moving average atau harga rata-rata kalau 20 itu berarti selama 20 hari. Kalau di chart daily, MA 60 adalah 60 hari, MA 100 adalah 100 hari, dan MA 200 adalah 200 hari. Semakin tinggi nilai MA-nya, semakin itu akan jadi support atau resisten terhadap candle itu sendiri. Ambil contoh di sini. MA 200 di sini saya lambangkan dengan warna hitam di sini. Bisa terlihat begitu dia bisa menjebol yang warna hitam ini, dan dia terbentuk pola seperti ini,
dengan volume yang sebesar ini. Jadi kita sebenarnya udah punya beberapa parameter yang menunjukkan bahwa pergerakan saham ini ke depannya akan jadi lebih bagus. Oke, itu di Indosat. Oke, sekarang saya buka kesempatan untuk teman-teman nih yang lagi kita sama-sama belajar lah ya. Saya bukan ngajarin, saya cuma sharing aja. Coba kalau dari teman-teman, boleh kasih komen, apa sih yang dilihat dari chart nikel ini? Kalau saya lihat saya kasih kondisi kosong ini, apa yang teman-teman bisa gambarin? Ada yang bisa kasih masukan? Ada yang sharing? Itu gambar cut and handle ya. Itu handle ya. Di mana? Di sini handle-nya. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Yuk kita belajar bareng-bareng. Oke, saya coba tambahin ya. Pertama yang bisa kita tentukan adalah sebenarnya kita cari dulu support, kita cari dulu support dan resistannya di mana. Yang biasa bisa dilakukan seperti ini. Kalau kita udah lihat gambaran ini, kita akan bisa lihat bahwa, oke, ada apa di dalam area ini. Ada apa di dalam area ini. Terlihat jelas bahwa ini adalah area-area resisten. Di mana ini adalah area penting yang kalau misalnya si candle itu dia bisa jebolin, area inilah yang akan jadi lantai kuatnya dia atau support kuat dia akan terjadi di sini. Seperti yang benar terjadi, di sini dia coba breakout dan dia balik lagi ke lantainya. Ini adalah kesempatan untuk kita akumulasi sebenarnya di sini. Di 990. Sorry, ini mungkin nggak tepat ya, sekitar 990 atau 985. Ini di sini semua. Finalnya adalah seperti ini. Seperti itu. Ada materi tentang Fibo. Ini juga kita juga bisa pakai Fibo. Tapi ya itu nanti mungkin lebih dalam lagi ya. Yang penting buat kita adalah sekarang bagaimana kita mulai belajar membaca pola dan pattern di dalam satu chart keseluruhannya. Supaya kita bisa tahu ini arahnya mau kemana. Dan tentunya itu didukung oleh juga money management yang benar. Kapan masuknya, kapan jualnya, jual cut loss, apa jual TP, berapa persen jualnya juga itu sangat berpengaruh. Oke, Bro Lukman, mungkin dari itu ada teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, buat teman-teman yang lain, nanyanya kalau mau nanya yang lain pun di luar materi, silakan ya. Jadi memang benar-benar nih basic, misalkan lu ngomong apa sih nih yang ini gua nggak ngerti atau enggak pakai bahasa lain kayak atau gimana, silakan aja tanyain. Memang ini justru forumnya untuk seperti itu gitu. Emang ini ya kalau dilihat dari presentasi-presentasi ini ada beberapa bahasa-bahasa yang market ya. Jadi pasti di kuping tuh kayaknya gatel banget, nggak begitu familiar. Nah, jangan ragu-ragu nanya gitu. Misalkan kayak tadi, ini grafik apa sih? Gue sih cuma ngelihatnya grafik ini, itu kedua garis support sama resisten, lu bisa dapat dari mana? Kalau gue tarik sih lebih dari bawah itu atau gimana gitu. Silakan aja gitu. Nah, gue cuma satu nambahin mengenai grafik itu. Nomor satu yang lu bisa lihat grafik apapun, baik lu mau tarik yang harian, bulanan, apa segala macam, lu bisa ngelihat yang paling bawahnya. Jadi ini barang nih pernah dijual semurah segini gitu. Pada saat kayak misalkan ibu-ibu, pasti kalau lu mau beli baju, nggak mungkin lu misalkan bajunya sama nih, baju ini model udah persis sama, yang bikin sama, ada di beberapa supermarket. Nah, pasti ibu-ibu ini akan nyari supermarket mana sih yang lagi diskon. Kok bisa di sini? Itu ada juga lu di Mangga 2 Mall. Mangga 2 Mall tuh barangnya sama persis. Di Metro harganya 1 juta, di sini harganya 500.000. Nah, hal itu nanti yang bahasa simpelnya kita coba diaplikasikan di market gitu. Oke, yang mau tanya dipersilakan. Oke. Sambil nunggu ya, saya sambil cerita juga sedikit ya. Ini kalau misalnya kelihatan ini chartnya ini, Ya, kelihatan. bisa dilihat ya. Si candle ini dia pernah mantul di sini. Ini chart monthly. Dan ketika dia pada hari ini, dia akan ketahan di sini. Yang seperti saya sampaikan. Kalau ini pernah jadi
support kuat dia, pada saat ini candle turun ke bawah, ini akan jadi resisten kuat dia. Akan selalu kebalikan seperti itu. Saya ulangi ya. Kalau di harga sekitar sini pernah menjadi support kuat dia, pada saat ini jebol ke bawah, turun-turun ke bawah seperti ini, pada saat dia kembali ke atas, ini akan jadi resisten kuat dia. Jadi ya kenapa terjadi harganya persis berhentinya di sini ya karena ceritanya di sini. Seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa mulai belajar untuk baca pola, banyak baca di internet juga bagus sih sebenarnya sih. Pola itu banyak sih sebenarnya, ada pola cup and handle seperti ini. Ada juga pola lainnya misalnya seperti flag, ada pola pennant, dan ada pola triangle, ada pola saucers, itu pola banyak gitu loh. Kita perlu belajar. Karena dari situ kita dapat gambaran mau kemana saham ini gitu. Oke, mau tanya boleh? Monggo. Ya, itu kan tadi kan kita lihat Indosat dan Timah ya. Misalkan Ya, di Indosat kan kita time frame-nya beda-beda tuh. betul. Itu kira-kira kalau kita lihat support resistance gitu, kira-kira yang lebih akurat kira-kira di time frame berapa gitu? Lebih akurat terhadap terhadap Pergerakan harganya. pergerakan harga terhadap uptrend Ya, sama biasanya downtrend. kalau masalah kan time frame kecil tuh kemungkinan false break itu lebih besar ya. Oh ya, tentunya betul. Jadi Nah, tentunya itu kalau misalnya idealnya di time frame berapa gitu? kalau kita mau lihat, Ya. tergantung sebenarnya kita tradingnya untuk periode apa. Jadi kalau misalnya Oke. kita tradingnya untuk periode weekly, ya baiklah kita lihat di monthly untuk kita melihat secara keseluruhan ini arahnya mau kemana. Kalau kita trading di daily, maka kita akan lihat weekly arahnya mau kemana. Dan kalau kita trading yang mungkin lebih cepat lagi, ya berarti kita lihat di daily untuk lihat ke ini minute. Karena di minute ini kita bisa lihat pergerakannya lebih detail lagi, jadi detak jantungnya tuh lebih spesifik gitu. Oh, oke. Ya, makasih. Ada yang mau tanya lagi? Oke, saya sambil jalan juga ya, sambil jelasin teman-teman. Kita ada pakai beberapa indikator, tapi kita sendiri sebenarnya kalau saya tidak menyarankan terlalu banyak pakai indikator. Indikator yang umum kita biasa saya hanya pakai volume atau MACD dan ditambah MA 20, 60, 100, 200. Ini aja patokannya. Sisanya hanya berdasarkan pola pattern dan kita lihat di chart daily, monthly, weekly. Jangan terlalu banyak indikator karena indikator kalau terlalu banyak yang kita jadikan patokan itu bisa saling bertabrakan dan akhirnya malah kita bingung mau masuk yang mana gitu, mau pakai mana. Kalau kita pakai MACD, pakai osilator, pakai misalnya pakai guppy atau pakai apa gitu, terlalu banyak itu akan membingungkan. Jadi pilihlah yang indikator yang general. Karena saya baca bahwa bagaimana kita bisa trading dengan baik kalau misalnya kita juga bisa membaca, misalnya apa yang kita pikirkan sama dengan yang dipikirkan oleh market atau bandar dan dipikirkan oleh retail lain. Berarti ambil contoh, pergerakan saham nikel ini dianggap bahwa ini adalah pergerakan harga yang wajar dan termasuk murah. Dan semua orang punya berpikiran yang sama, maka akan terjadi crowd. Crowd itulah yang bikin harga itu sebenarnya naik dan orang berbondong-bondong untuk beli. Begitupun juga sebaliknya, kalau misalnya kita market berpikir bahwa harganya sudah terlalu tinggi, udah overbought gitu ya, tentunya juga semua akan berpikir hal yang sama untuk dijual barangnya. Akhirnya terjadi downtrend, downsell. Seperti itu. Oke. Sekilas dari saya sih, mungkin Bu Lukman ada mau tambahin lagi?
Oke, ini kelihatannya kayaknya mungkin entah ini karena ini basic, entah karena bahasanya yang mereka belum mengerti jadi bingung nanyanya. Gue cuma satu pertanyaan, dari tadi ini kalian ada penasaran nggak sih? Ini ngomong begini-begini, jadi gue belinya yang mana nih gitu? Ada kayak gitu nggak coba? Tanya dong. Ya, silakan. Kalau selama ini ya beli atau main saham itu kita melihat harga itu akan naik atau turun lebih banyak dari grafik atau dari chart atau dari news. Kalau kalau saya sih secara pribadi selalu rekomendasi dari chart. News itu adalah sebagai apa ya istilahnya? Sebagai bensinnya gitu loh. Misalnya mobil ya kalau nggak ada bensin nggak jalan. Tapi tetap kalau kita mau tahu mobil yang benar ya pilihlah mobil yang benar gitu. Jangan salah jurusan. Kalau kita salah pilih ya harusnya ke Jakarta malah mundur ke belakang kan ke Tangerang jadi nggak nyampe tujuannya. Chart itu kayak kompas kita mau kemana arahnya. Dan si news itu adalah sebagai bensin gitu loh. Ya banyak kita juga orang bilang bahwa news itu kadang-kadang juga itu bisa dibikin oleh bandar. Kadang-kadang ya orang bandar bisa pakai buat jualan barang juga lewat news gitu. Oke, yang tadi menanya itu, apakah itu menjawab nggak? Halo? Dengan siapa tadi ya? F2 itu ya? Halo? Ya, menjawab nggak kira-kira? Masih samar-samar gue. Oke, simple gini. Pada saat Anda memilih satu saham, kenapa? Misalkan saham kan banyak nih. Ada Astra, ada tadi Nikel, ada Pegas, ada Telkom, ada ISAT. Pada saat lu milih misalkan Astra, itu kenapa gitu? Kalau gue kebanyakan nanya-nanya dulu, Li. Oke, lu nanya-nanya dulu kan? Pasti. Itu bukan sesuatu yang salah loh. Makanya tuh kalau di forum itu, saham apa nih yang naik? Itu pasti. Iya, betul. Pasti. Tapi gua cuma bisa mengadvise satu, jangan percaya 100%. Pada saat lu dapat pencerahan, misalkan, ini kayaknya Astra mau naik nih, misalkan. Nah, oke, nama saham ASII itu kita lihat. Buka nih sahamnya. Habis buka sahamnya, kita lihat historicalnya. Lu boleh historicalnya, lu bisa short, bisa lu pakai grafik itu boleh. Untuk ngapain? Untuk nentuin harga sekarang mahal apa enggak. Misalkan pas lu lihat graf nih, harga sekarang itu udah paling top, udah cukup tinggi. Apalagi kalau dia udah highest record, berarti lu beli barang harga paling mahal tuh. Apakah lu mau masuk dengan harga mahal itu? Potensi naiknya masih bisa nggak? Namanya kalau udah ada paling mahal, tinggal satu arah kan, ke bawah kan. Iya. Nah, pastikan kalau udah mendapatkan nama saham, lu cek, lu kenalin dulu nama si saham itu harganya ada di mana sekarang. Satu. Kedua, belilah segala sesuatu itu bukan pada saat paling tinggi. Belilah pada saat dia koreksi. Apalagi kalau ada midnight sale, misalkan kayak kemarin ada isu COVID, jebret turun semua. Nah, lu pilih tuh menu-menu yang enak. Gitu. Itu salah satu cara kita yang paling simpel untuk milih equity. Terus ada yang bingung nih, yang paling nih, misalkan gua nggak ada forum nih, gua nggak ada info saham apapun segala macam. Tadi temen gua baru sharing. Jadi gua mau beli sahamnya gimana dong? Kalau mau simpel, hidup ini nyontek nggak masalah ya dalam untuk investasi. Nyontek boleh. Lu lihat beberapa reksadana yang bagus returnnya. Di setiap reksadana itu ada yang namanya top 10 holding. Dia pegang saham apa aja sih yang gede-gede. Dia harus announce, harus declare dia. Nah, pada saat itu lu sudah mendapatkan 10 nama saham itu. Habis itu kenalilah satu persatu. Kenalinya paling simpel adalah apakah harga dia paling tinggi nggak? Kalau paling tinggi jangan gue beli, yang lagi murah aja gue beli. Maka portofolio Anda akan sama dengan si fund manager itu atau reksadana itu. Gitu. Kira-kira di sini lu ada begini apa ada pertanyaan lain nggak gitu? Iya sih, sebagian sih memang
basic banget memang pas harga murah kita beli. But anyway, kalau kita itu kan momen-momen tertentu kayak kemarin jebret gitu, COVID turun gitu kan. Betul. Nah, but anyway now kan semua naik tuh, kebanyakan naik. Nah, kan kita startnya misalnya maunya ikut-ikutannya sekarang nih, gitu kan. Nah, itu terus lu lebih untuk masuk itu lu lebih ngelihat apanya dulu untuk milih ke 10 saham itu gitu loh, Li. Ini kalau ke dalam konteks yang tadi fund manager ya, reksadana ya. Kalau udah dapat 10, gua akan ngelihat saham mana yang paling murah. Bukan dalam arti misalkan Astra 50.000, yang ini harga 100.000. Enggak, bukan itu. Gua ngelihat dari harga paling tinggi sama paling murahnya. Selain itu gua akan melihat volume dia per hari berapa. Kenapa kalau gua mesti ngelihat value ya, value bukan volume ya. Kalau volume kan lembar saham. Value-nya ya cukup. Kenapa gue harus melihat value-nya per hari itu dia berapa? Gue pengen pasti kalau pada saat gue beli nih barang, gue bisa jual. Nangkep kan? Sehari misalkan nih, contoh transaksi dia value-nya 1 miliar. Tapi gue belinya 1 miliar, ya gue nggak bisa buang. Gitu. Jadi kita harus lihat nih barang ini liquid nggak? Pada saat barang itu istilahnya dalam per hari value-nya tinggi sekali, maka dia menjadi blue chip sahamnya. Istilah kata ini yang lu mau jual kapanpun ada. Kalau masalah harganya murah apa enggak untuk nggak untung itu rezeki masing-masing. Gitu. Oke. Saya ada tambahan sedikit yang tadi yang Bro Li sampaikan. Jadi pada saat kita beli saham, jadi saham itu punya istilah bahwa kita tuh beli future-nya si emiten ini gitu loh. Jadi apa yang akan terjadi terhadap future-nya terhadap perusahaannya dia, kita beli di saham. Bisnis realnya belum terjadi, tapi karena dia punya potensi akan berkembang bisnisnya, misalnya dia dipercaya pemerintah untuk pegang apa, atau misalnya pemerintah lagi siapin dana khusus buat salah satu sektor yang memang si emiten itu akan kerjakan, itu punya potensi future. Jadi kalau news seperti itu boleh diperhatikan. Tapi dengan kondisi yang tadi Bro Li sampaikan bahwa kita harus lihat kondisinya pada saat itu harganya seberapa. Udah termasuk mahal atau enggak. Jangan-jangan news itu dibikin buat si bandar itu distribusi barang. Betul. Jadi buat distribusi, buat jualan ke retail. Kalau memang harganya di bawah, ya itu berarti future-nya memang masih bagus. Ambil contoh, kenapa tadi saya kasih contoh chartnya monthly. Kalau chart monthly kita sebenarnya bisa lihat ini future-nya jauhnya seberapa. Ambil contoh ya. Kalau tadi saya kasih lihat ini misalnya si NIKL gitu. NIKL harga saat ini di 1.750. Sorry, ini bukan rekomendasi untuk beli NIKL. Ini contoh ya. Harga dia 1.750 saat ini. Dia pernah harga tertinggi itu hampir di 7.000, di 6.500 sekian. Atau harta-harta yang pernah topnya di sekitar 5.000. Berarti kalau kita ngomong secara peluangnya, apabila NIKL ini perusahaannya bagus, ya setidaknya dia kembali ke 4.000 itu sesuatu hal yang wajar. Itu contoh psikologisnya. Balik lagi, ini bukan rekomendasi atas NIKL, tapi secara psikologis untuk harganya dia bisa kembali ke situ kalau misalnya memang punya potensi future-nya lebih baik. Tapi kalau memang future-nya nggak baik ya percuma juga gitu loh. Harganya nggak akan balik. Dan benar yang tadi Bro Li sampaikan bahwa kita juga harus lihat volumenya. Kalau misalnya katakanlah volume si NIKL ini satu ininya mungkin dia cuman 10 juta gitu ya, 10 juta lot. Kita beli 5 juta lot aja sebenarnya kita udah jadi bandar di situ. Itu yang nggak benar sebenarnya. Itu contohnya. Ya Bro, silakan dilanjut Bro. Oke, ada pertanyaan lainnya? Atau yang lain? Om Li, bisa dengar saya nggak? Bisa. Oke. Tadi Pak Joni ada nanya, sekuritas apa yang fee-nya paling kecil, RDN-nya BCA. Buat Pak Joni, saat ini yang paling kecil itu RHB, Simas, sama Sukor. Khusus untuk Sukor ada kode sales-nya khusus. Dia biar kita bisa deposit minimumnya 100.000, fee-nya mereka 0,15, 0,25. Ada juga Mirae, tapi depositnya antara 5 atau 10 juta, saya lupa. Itu berkisar antara itu. Perbedaannya aplikasi masing-masing. Untuk saya pribadi, saya nggak suka Mirae, Simas, dan Sukor. Makanya saya nggak suka mereka. Tapi mungkin untuk orang lain itu lebih preferred
So itu balik ke pribadinya masing-masing. Uh, Cukup menjawab nggak Pak Joni untuk sekuritas ini? Mungkin saya mau ada tambahan dikit buat Pak Joni Pak ya. Kalau misalnya Bapak memang masih penasaran dengan OLT, karena masing-masing OLT itu punya fiturnya beda-beda. Masing-masing tuh sekuritas biasanya kasih trial dulu buat OLT-nya sebelum kita benar-benar join. Jadi Bapak mungkin boleh coba-coba dulu buat lihat yang kira-kira yang cocok yang mana gitu. Kalau saya pribadi saya pakai kakak, pakai Philips. Philips Poem ya? Iya, Poems gitu. Saya juga pakai YP sih, pakai Mire sih. Kalau menurut saya Mire itu bagus buat chartingnya. Ya, setuju. Iya, jadi ya, tapi tiap orang kan beda-beda gitu loh. Seperti itu. Ada baiknya sih dicoba aja dites kira-kira enaknya yang mana. Sebenarnya kalau masalah fee gitu ya, fee besar kecil ya, selama mainnya belum sampai ya kayak mungkin kayak Gua adalah pada saat lu beli itu, misalkan lu mau beli, lu udah tentuin harganya berapa, jumlahnya berapa. Ya, kita contoh aja deh, misalkan lu, gua mau beli saham BCA misalkan. Dana yang gue siapkan untuk beli BCA ini kira-kira 50 juta, kita misal sebut seperti itu. Saran dari gua pertama kali adalah lihat dari harga lu yang sekarang ada. Misalkan harga sekarang ini 33.000, lu lihat highest dia berapa, lowest dia berapa. Jadi posisinya berapa lu udah tahu. Yang terpenting dari semuanya adalah uang lu tuh yang 50 yang udah lu siapkan untuk beli si saham BCA itu, jangan sekaligus lu beli. Karena apa? Kita nggak pernah tahu nih harganya akan turun lagi atau naik lagi. Jadi misalkan lu 50 juta, anggaplah lu paling sedikit harus dibagi 2 atau 3 kali. Bagi 3, kalau gue lebih suka sebutnya 3 pelor. Pada saat BCA misalkan, oke, sekarang lagi minusnya banyak nih, lu masuk sekali. 30% lu masuk. Begitu dia turun lagi, lu masuk lagi 30. Misalkan kita salah nebak, yang 30 pertama itu kita harapannya, besok turun lagi nih. Ternyata besok naik, lu udah pegang 30% saham dia. Jadi at least nggak kehilangan kesempatan, misalkan besok naik, gue udah pegang sekarang. Besok turun, nggak apa-apa, gue masih ada 70% yang bisa masuk di saham itu. Itu harus yang kita lakukan seperti itu, membagi-bagi portofolio. Sama halnya misalkan kita punya uang total dalam kehidupan kita, misalkan 100%. Si 100% itu lu nggak akan boleh taruh 100%-nya itu di saham. Kenapa? Begitu sahamnya naik, lu bahagia. Begitu turun, mungkin ada beberapa kejadian pun sampai bisa kehilangan rumah, bisa kehilangan mobil, kayak begitu. Jadi tidak baik dan sangat amat tidak disarankan, apalagi untuk pemula. Karena investasi apapun di dunia ini, termasuk obligasi yang fixed income, itu selalu ada yang namanya resiko untuk rugi ya. Jadi harus diperhatikan untuk itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Atau ada input apa? ini ada pertanyaan dari Jamie ya. Ya. Mau tanya, dari analisis saham bisa ditentukan TP1, TP2, dan TP3 top ditentukan berdasarkan apa? TP1, 2, 3 itu tergantung sebenarnya sudah oke belum dengan dapat cuan segitu sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong ke charting sebenarnya TP itu juga mungkin bisa dipakai patokan di resist. Jadi ya mungkin setiap resist 1, 2, dan 3 yang mulai cicil jual. Tapi itu kalau sudah merasa sudah cukup ya. Dan ya balik lagi di saham, selalu ingat bahwa pedomannya tidak boleh greedy. Ya kalau udah dapat segitu ya YPC aja, yang penting cuan lah. Ini kayaknya si yang tadi nanya Jamie kan ya? Iya, Jamie betul. Iya, baru masuk lagi nih dia. Oh, keputus ya. Iya, keputus dia kayaknya baru login lagi. Diulang aja biar dengar. Pak, Jamie, ini Jamie, kita ulang ya Jamie pertanyaan kamu ya, biar dibahas sama Rodeo ya. Jamie kan tadi tanya ya, TP itu bisa berdasarkan TP1, 2, 3 berdasarkan apa? Sebenarnya balik lagi, nih Pak Wiro juga ada sharing itu ya. Itu bisa berdasarkan resisten. Jadi itu horizontal resisten kita bisa tarik, yaitu buat, atau moving average bisa sebagai patokan untuk TP. Tapi balik lagi, apakah harga itu akan menyentuh itu ya belum tentu juga. Tapi ya balik lagi, kalau merasa cuannya udah cukup ya jual aja nggak apa-apa. Dan kalau sudah jual dan cuan, jangan merasa nyesal kalau nanti naiknya lebih tinggi.
nggak ada yang tahu, karena bisa jadi dia juga nggak sampai ke situ tapi turun lagi dan akhirnya kita merasa wah untung ya kemarin gue jual, kalau nggak gue rugi. Kalau saya dapat cuan misalnya 100 juta, gue cuma dapat untung 50 juta misalnya, karena ternyata turun lagi nggak nyampe. Sudah jelas Jamie kurang lebih? Nggak, suaranya nggak masuk ya. Masih Belum. di mute sama dia. Oh iya, oke. Oke, gue tambahin sedikit ya. Kalau yang sebenarnya ditanyain sama si Jamie ini, berarti pada posisi dia saat itu dia memegang saham ya, betul ya? Gue punya saham nih, which is saham gue ini kalau dilihat dari pertanyaan dia, udah untung. Gue jual nggak? Apa ntar dia naik lagi segala macem? Gue akan simple jawab, nggak ada yang tahu, jujur. Tapi ada yang kita bisa lakukan untuk antisipasi. Nomor satu adalah antisipasi yang namanya lu udah untung, kalau secara hitungan itu baru hitungan doang kalau lu belum jual. Jadi kalau ketemu orang yang misalkan ketemu gua untung 30%, 40%, 60%, percuma. Kenapa? Dia belum jual, belum untungnya belum di-realize. Saran gua adalah realize sebagian kalau takut. Kita nggak tahu besok akan naik apa turun. Ya lu jual aja 30%, lu jual aja separuh. Pada saat dia besok naik lagi, lu masih ada barang. Pada saat besok dia turun, lu udah keluar separuh. Jadi istilahnya lu punya portofolio lu, bersifatlah segala sesuatunya tuh balance. Pada saat setiap posisi lu tenang, tidur tenang. Gitu. Terus ini dia ada nanya lagi nih ya di di chat. Dia nanya lagi saham delisting ya. Saham delisting ini kan alasannya kan banyak problem sebetulnya. Nah, sekarang ini bursa itu udah mulai membicarakan, tapi kayaknya belum ditentukan ya, belum diketok palu ya, maksudnya belum masuk SE atau aturannya dia. Setiap saham yang delisting, baik delisting sendiri ataupun force delisting, jadi lu mesti go private, pokoknya lu keluar dari bursa inilah. Nah, saham-saham ini nantinya diharuskan untuk lu mau keluar boleh, tapi lu harus buyback. Ini yang harus yang lagi dibicarakan di bursa. Jadi buat orang yang pegang kayak sekarang nih, misalkan lu mau jual, boleh jual. Sekarang kalau misalkan lu di listing ya udah, jadi toilet paper kalau kita ngomong kasar kan. Sampai kayak bener yang tadi si Wiro ini ngomong, lu ketemu sama si ownernya, lu buyback dong, lu punya saham, boleh, harganya hancur lebur. Tergantung, biasa yang sudah delisting itu agak dipaksa itu adalah 50 atau mungkin below. Pada saat itu pasar negonya mungkin udah Rp1, Rp2, Rp10 kayak gitu. Jadi ya memang semoga aturan-aturan yang si bursa ini semakin lama semakin baik. Pada saat adanya force delisting itu ada aturan yang harus dia lakukan, baik dipaksa sama bursa keluar ataupun dia keluar sendiri atau go private gitu. Oke, semoga menjawab ya Jamie ya. Jamie-nya lagi sibuk chatting. Tadi ada yang nanya juga dari Bro Samsi ya. Tadi chart yang ada garis TP1, TP2 dan seterusnya pakai program apa? Itu sih pakai program charting biasa, tapi memang kita harus gambar sendiri untuk TP-nya satu di mana, TP2-nya di mana. Tapi kalau patokan MA, kalau saya pribadi pakai MA itu MA 20, 60, 100 dan 200. Guys, Maya juga ada nanya, masih sempat nggak nguber nikel? Nah ini gimana ya? Susah juga jawabnya. Saya secara pribadi karena saya bukan bandar ya, saya nggak bisa jawab sih sebenarnya. Nggak bisa jawab ya, karena gini Cimaya, nikel itu sendiri kan ada banyak emitennya, beberapa at least yang saya tahu itu ada NIKL, itu udah pasti, itu BUMN kan ya. Ada Antam juga yang mulai main di nikel, koreksi saya kalau saya salah. Terus ada Inco juga. Nah kalau dibilang sih belakangan ini agak ngebut ya sahamnya. Jadi kalau saya pribadi, saya bakal tunggu nanti karena dia nggak mungkin naik terus. So akan ada saatnya mereka turun. Di saat turun itu kalau kita masih niat main di nikel, barulah kita ini. Biarpun nggak ada jaminan turun
nggak naik, nggak bakal lebih turun lagi, itu nggak ada yang tahu masa depan. Betul. Jadi yang seperti Bro dan Bro Li juga sharing kan karena kita nggak ada yang pernah tahu future. Bisa jadi saat ini harganya juga nggak pernah turun ke posisi yang awal lagi juga bisa jadi. Tapi koreksi itu pasti akan terjadi. Nah, bagaimana tadi yang Bro Li sampaikan pada saat kita belinya cicil. Itulah money management adanya di situ. Jadi katakanlah kita punya dana 100 juta misalnya gitu. Ya jangan langsung cemplungin 100 juta di saat-saat ini. Belilah misalnya ya 10% dulu, 15%, 20%. Kalau sudah yakin ya baru kita mulai cicil tambah lagi. Betul Pak Haryanto. NIKL tidak ada produksi nikel. Tin plate atau timah. NIKL itu kodenya dia aja, NIKL. Oh, oke. Saya yang salah. Sorry. Betul. Namanya sih sekarang udah berubah ya jadi Platima ya. Iya, Platima, tapi kodenya NIKL betul. Iya. Kode NIKL itu tuh tidak bisa dirubah walaupun PT-nya itu lu ganti nama. Betul. Jadi yang saat ini dia ada nikel itu sebenarnya hanya Inco, Antam, DKFT. Ya, itu 3 itu. Oke. Satu lagi Antam itu dari dulu memang dia portionnya lebih banyak di nikel sebenarnya. Betul. Tapi kita mengenal Antam itu karena apa? Lisensi untuk 99,9 atau logam mulia itu hanya dia yang bisa men-certified. Jadi dia bisa membuat 99,9 dan dia mengeluarkan sertifikasi bahwa gua segini gitu loh. Gitu. Oke, Mai, gua jawab dikit ya, Mai. Gua buka graf nih, gua tarik 5 tahun. Bukan mau tahu apa-apa. Sekarang itu NIKL itu harga 1750. Ya, kalau dilihat dari 5 tahun terakhir, highest dia harganya ada di level 5 ribuan. Kejadiannya kapan? Oke, kita lihat. Kejadiannya itu 2017 Juni, terus Desember 17 juga, terus April 2018 sampai dia di September 2018. Ini harganya 5.000. Sekarang lu harganya 1.750. Kalau dilihat begini, wah murah dong Kak, masih bisa segitu. Pertanyaan gua, kondisi di saat itu kita mesti tahu kondisi dulu tuh gimana di 2018 atau di 2017 yang pada saat dia naik, apakah ada COVID? Demand-nya waktu itu gimana di sana? Sekarang ini kenapa nikel itu sudah mulai naik, mulai terkenal lah, mulai orang mencari segala macam karena nikel ini termasuk mineral. Nah, barang ini yang akan menjadi rare item. Jadi barang langka untuk hasil-hasil bumi ya. Nah, ini salah satu yang akan digunakan sebagai baterai untuk ini. Seperti kita tahu, sekarang ini udah mulai fosil itu bensin segala macam, udah mulai konversi ke listrik. Walaupun dalam tanda kutip ya, listrik PLN aja masih ada istilahnya yang dari yang dari solar, batu bara segala macam itu masih ada. Terbarukannya belum, dikit-dikit mulai ada. Nah, kebutuhan untuk baterai untuk sebagai motor atau sebagai tenaganya pengganti bensin itu akan semakin lama semakin naik. Tesla yang dari nggak tahu siapa mendadak nomor 1 value-nya menjadi nomor 1 di dunia sebagai pabrik mobil. Kebutuhan inilah istilahnya yang nanti Toyota udah mulai oke lah, gue mulai start bikin mobil listrik segala macam. Ini yang akan melihat. Jadi sometimes kita nggak perlu melihat berita, tapi hal seperti ini kita udah lihat. Si Toyota nggak mungkin mau kalah dengan Tesla. Secara duit dia udah punya. Secara pabrik dia jauh lebih siap daripada si Tesla. Kenapa Tesla bisa lewat? Kenapa Toyota enggak? Tapi untuk mengkonversi lainnya dia yang dulu bikin mesin, terus merubah menjadi bikin baterai, terus merubah menjadi motor listrik, memang butuh waktu. Tapi bukan sesulit Tesla waktu dia mulai. Tesla agak ketolong karena kayak orang bilang, lu renovasi rumah itu lebih susah dibanding kalau lu bangun dari nol. Itu adalah keuntungan dari Tesla. Tapi bukan berarti bahwa si Toyota nggak punya kapital untuk bikin apa yang Tesla lakukan. Gitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan melihat hanya satu dari saham ini atau dari Indonesia, tetapi lihatlah di luar kebutuhannya apa sih yang menjadi isu di luar, kenapa nikel itu dicari, intinya gitu aja dulu. Oke. Saya mau tambahin sedikit tadi yang seperti Bro Li sampaikan, itulah yang tadi saya cerita mengenai future bisnisnya kemana. Jadi sometimes kita beli saham juga kita perlu lihat bahwa future bisnisnya kemana, secara long termnya ini mau kemana.
barulah kita coba lihat chartnya. Apakah pada saat kita mau masuk itu kondisinya harganya sudah maksimum atau enggak. Kalau misalnya harga saat ini ambil contoh ya, misalnya ini contoh misalnya ini adalah harga chartnya Inco misalnya memang yang produksi nikel. Di mana misalnya harga ini dia sudah 5.000 hari ini. Sedangkan dia highest-nya aja 5.000, kita mau masuk 5.000 ya mau kemana lagi harganya. Apakah setelah itu bisa ada kemungkinan dia all time high terus habis itu bisa harganya naik lebih tinggi? Kemungkinan juga tetap bisa. Masalahnya adalah setiap kita masuk ke trading itu selalu kita utamakan risk dan reward. Itu harus selalu jadi patokan. Dengan harga sudah setinggi 5.000, risknya tentu akan lebih besar dibandingkan kalau harganya masih kayak seperti saat ini 1.750. Contohnya seperti itu. Jadi risk dan reward juga perlu diperhitungkan. Ya Bro, silakan Bro Lee. Oke, ini ada yang nanya ya. Mungkin nggak ada saham yang bisa dibeli otomatis setiap gajian tanpa melihat harga saham seperti itu. Oke, sebenarnya ada beberapa cara atau media yang bisa lu lakukan sih. Nomor satu dulu ada pernah belum mendetail ke saham ya, masih dalam bentuk konteks reksadana, tapi reksadananya itu lu bisa pilih yang namanya reksadana saham. Nah, itu ada setiap hari lu bisa monthly deducted. Jadi setiap tahun lu akan dipotong beli reksadana itu. Sekarang ini kan udah ada yang namanya kan yuk nabung saham. Nah, ini gua jujur ngomong, ini pasti akan dikerjasamanya dengan broker. Apakah ada broker yang memfasilitasi dalam arti kata setiap tanggal 20 gua akan debet gitu. Jadi tapi debetnya ini akan dilakukan gini. Dia akan hanya bisa membeli saham tertentu apabila duitnya ada. Itu make sure yang harus ditahu dulu ya. Jadi setiap misalkan lu mau tentuin tanggal 25, make sure dana itu di tanggal 24 sudah ready. Dia akan beli harganya di berapapun, itu depends dari masing-masing broker. Tapi secara sistem, secara fasilitas dari yuk nabung saham itu memungkinkan. Coba dicek beberapa brokers apakah ada yang bisa seperti itu ya. Tapi balik lagi jangan lupa uangnya harus disiapkan dulu dananya situ, karena pada saat 25 instruksi lu jalan dia nggak ada dana, dia nggak akan beli. Nah ini ada juga dari si Pak Joni ya, nikel mungkin pernah ada stock split, betul mungkin ada ya. Jadi misalkan ada harga mau tahu lihatnya gimana sebenarnya. Kalau dari grafik, ya bisa lihat, bisa enggak. Tapi kalau mau tahu pastinya, lu bisa lihat kalau di equity itu ada yang namanya historical stock price. Bisa di-download sampai beberapa lama. Nah, dari beberapa lama itu historical stock price itu akan kelihatan kalau dia stock split. Misalkan hari ini harganya 10.000, besokannya itu jadi 1.000, berarti itu dia 10.1. Gitu. Sorry, bukan 10.1, 1 jadi 10. Oke, moga-moga bisa jawab ya si Joni sama ini satu lagi nih Jitser, nggak tahu nih siapa. Oke, silakan yang lain kalau mau ada pertanyaan lain. Bud, kalau ada pertanyaan, BC atau Vivi atau Bianti, yang paling simpel, kalian mau tahu apa? Silakan kalau mau ditanyain. Om, tadi Cimaya juga nanya, boleh usul setiap hari ada info saham yang boleh ditradingin. Ini kalau kita udah jadi klien nasabahnya sekuritas itu akan ada email setiap harinya. Diantar ke kita buat info trading, tapi tiap sekuritas sudah pasti beda, hasilnya pun ada yang bisa kontrol. Halo, putus ya? Halo, Wiro putus ya? Suaranya hilang. Oh, ini udah masuk tadi tuh. Ada kok suaranya sini. Suaranya si Ronald yang hilang. Oh, Ronald ya? Oh, dia punya ini kali. Apa namanya? Headset ya? Laptopnya hang tuh dia bilang. Belum bayar cicilan kayak. Laptopnya hang tuh katanya.
Oh iya, satu lagi sebelum si Rodeo bisa live lagi untuk mic-nya, mau nanya nih, kita kan ada rencana untuk bikin forex. Nah, si forex itu habis forex itu nanti kita ada rencana lagi setelahnya adalah fixed income. Jadi fixed income itu kan ada banyak macam. Nanti bisa ke produknya itu. Nah, sekarang yang idealnya tadi minggu depan itu untuk forex, minggu depannya lagi untuk fixed income. Baru nanti akan ada market update gitu. Nah, gua mau tanya karena ini sudah mulai liburan-liburan, apa mau pada saat liburan kita terusin, nanti tanggalnya kita ajuin, atau libur dulu aja sampai tahun depan, baru kita start lagi. Atau ini mumpung libur nih juga nggak bisa kemana-mana, jalanin aja gitu. Dibikin voting aja, Bro. Nanti mendingan, Bro. Di grup ya? Iya, voting grup aja nanti. Oke. Kalau kita yang udah yang suka di market mau liburan juga trading gak apa-apa sih. Iya sih. Nah, ini kayaknya Ronald udah balik nih. Si Rodeo udah balik, sorry. Baru rubah screen. Tuh, pada mau nih kayaknya sih. Liburan lanjut. Jauh pakai speaker dong, biar jadi ketahuan suaranya. Pakai wifi rumah sakit, pakai sih wifi rumah sakit. Cuman tadi ada nge-lag, jadi pakai wifi sendiri aja hotspot. Oh, handphone berarti. Oke. Kita sambil nunggu ya. Ada yang mau disampaikan lagi, Bro Oli? Sambil kita ngobrol yang lain. Ini si Wiyanti nanya, pakai suara dong nanyanya, jadi matanya nggak ngeliat layar sama ini paling nggak lebih gampang. Fixed income pendapatan tetap tuh banyak macam. Salah satunya deposito, ada juga yang namanya obligasi, ada juga namanya commercial paper, ada juga namanya promissory notes, ada juga yang namanya medium term notes. Nah, masing-masing itu nantinya akan bisa juga dibungkus. Dibungkusnya gimana sih? Lu bisa bungkus, saling bungkus, atau lu bisa dibungkus dalam bentuk reksadana terbuka, reksadana misalkan protected, reksadana misalkan capital gain, capital protected atau guaranteed itu bisa. Nanti akan coba dijelasin di situ gitu loh. Kenapa kalau ditanya, kenapa sih Kak lu dipisah-pisah seperti itu? Karena ini masih basic, pelan-pelan. Kenapa saya mesti bilangin yang namanya forex? Kenapa nanti kita harus jelasin juga yang namanya fixed income seperti ini? Kenapa nantinya harus ada juga yang namanya market update? Nanti pada ujung-ujungnya kita itu akan melihat bahwa sebenarnya semuanya itu berhubungan, termasuk harga emas, termasuk harga oil, termasuk dengan real business, misalkan punya restoran, punya toko atau punya toko online atau segala macam, itu pada dasarnya akan berhubungan. Disitulah nanti kita coba untuk ngebuka matanya, ini loh berhubungan. Jadi kayak kemarin Butpai ya, kalau nggak salah tanya, lu basicnya dari apa Kak? Kok lu bisa tahu gini? Saya bukan Tuhan, jujur ngomong, tapi saya tuh at least kadang-kadang tidak melihat berita. Kenapa? Saya melihat beritanya nggak perlu dia meng-announce. Misalkan nih kayak sekarang, karena COVID, ya udah kita hitung-hitung aja. Kapan sih sekolah akan dibuka lagi yang resmi, yang orang semua setuju dan comfortable? Kalau gua bilangnya pada saat nanti naik kelas, Juni-Juli. Kenapa bisa Juni-Juli? Orang obat itu kan baru deliver sekarang. Itu baru kira-kira sekitar 3 juta. Butuh 3 minggu untuk distribusi semuanya. Plus tergantung lu beli vaksinnya yang mana. Kalau vaksin lu beli yang Pfizer, itu minus 70 derajat lu.
Jadi untuk distribusinya tuh susah sekali. Dari proses-proses itu tanpa dia sebut, kita udah bisa hitung waktu-waktunya itu paling cepat dan paling comfortable adalah di June atau Jul untuk Indonesia ya. Oke, itu kok lu relogin lagi ya Ronald ya? Oke, Wianti, semoga jawab ya yang tadi itu ya. Tapi memang Bro Li, kalau misalnya kita sebagai parents gitu ya, kalau kita punya anak gitu ya, kita juga nggak akan izinin anak buat sekolah sekarang sih sebenarnya sih. Ya resiko banget gitu loh. Memang kita juga pasti berpikir udah vaksinnya dulu udah clear, kita udah confirm ya baru kita izinkan untuk masuk sekolah gitu. Betul, tapi jangan salah gini, si Mendikbud kita kan mau mereopen tatap muka. Tapi dia cuci tangan. Dalam arti kata gini, lu syaratnya ini protokol harus ada, ini begini. Sampai paling akhir dia akan bilang bahwa diizinkan orang tua, betul ya? Betul. Atas dasar ini si sekolah kan bingung. Gua buka repot. Kalau dia paksa buka, mulai ribut tuh. Ada satu aja yang kena. Anak lu tuh, itu supir lu tuh, itu babysitter lu tuh, si satpam tuh. Betul. Terus itu tuh sampai jualan luar, itu panjang lebar. Makanya si sekolah ini butuh sesuatu base yang menyatakan, oke, kita tetap kayak sekarang sih. Gitu. Mereka survei. Dari survei ini bilang tuh 80% nolak kok kalau ditanyakan sama Mendikbud atau Kemendikbud gitu. Jadi mereka butuh ada satu alasan sebenarnya untuk melakukan itu. Betul, setuju. Betul. Makanya kemarin juga anak-anak kita juga pada dimintain questionnaire-nya tuh luar biasa panjang lebar sih itu. Oh iya, gue juga dapet tuh. Panjang lebar banget, gue gila. Sekarang kalau dari pihak sekolah sebenarnya jujur ngomong ya, malah dia untung. Kenapa dia main untung? Sekolah itu kan listriknya drop. Ya, nggak pakai AC segala macam kan, hanya ruangan tertentu dibanding yang reguler di jalan. Sedangkan uang sekolah itu paling kalau di diskon pun nggak sebesar sampai apa yang dia bisa irit dari distrik. Kalau dari distrik doang ya, gaji guru lah, apa yang lain tuh standar aja biasa. Betul. Ya sekolah sih lebih happy dengan kondisi kayak gini sih. Iya pastilah. Kita orang tua juga happy loh bisa online terus. Kalau lu sih online karena bisa ngenter apa profit taking. Tiap hari nih. Ada saran nggak? Halo? Boleh. Ada saran nggak buat pemula tuh pilih saham apa? Cara milihnya gimana? Kalau saya pribadi, kalau benar-benar baru belajar, jangan berpikiran pengen cari cuan. Tapi mindsetnya dari awal adalah pengen belajar. Jadi ya beli aja satu lot. Beli satu lot aja. Dapetin feelingnya, dapetin detak jantungnya, lihat chartnya. Tahu kapan masuk, kapan keluar. Itu aja. Bro, jangan lupa tambahin ya. Nanti kita next kan akan ada kena biaya materai. Itu satu lot gimana itu? Tapi itu katanya kan tadi kalau dilihat kan masih dalam apa sih? Masih dalam perkampungan lah. Iya. Ya satu lot aja kan kalau ada untungnya kan tetap rasanya seneng gitu. Iya. Kira-kira apa tuh? Buat belajar. Maksudnya sama Pak? Iya, buat belajar saham apa? Kayaknya mungkin lebih baik saham blue chip ya, yang masuk LQ45. Yang blue chip yang murah apa kira-kira? Kalau saya pribadi jangan ikut rekomendasi orang, Pak. Kalau Bapak masuk dengan rekomendasi orang, Bapak akan cari cara keluarnya untuk rekomendasi dari orang juga. Betul, Pak. Itu psikologis kok, Pak. Karena kalau kita tergantung sama orang, kita keluarnya pun akan tergantung sama orang. Makanya banyak orang yang suka kejebak di pom-pom seperti itu, Pak. Begitu sahamnya di pom-pom, dia masuk. Nggak taunya, ya dia disangkutin di atas. Habis itu bingung.
jualannya gimana, kapan jualan. Kalau Selain istilah kasarnya, gue bilang sama lu nih, lu beli Astra dong, karena gue udah pegang Astra. Jadi Iya. Astra lu udah pada naik, lu beli, gue Gua jualan. jualan. ya ini kan maksudnya di forum ini kira-kira apa gitu yang terus apa perlu dilihat dari fundamentalnya ngelihatnya bagaimana, apa itu topik selanjutnya fundamental itu. Kalau Bapak masuk berdasarkan fundamental, Bapak keluar juga berdasarkan fundamental. Jangan berdasarkan teknikalis, Pak. Kalau Bapak berdasarkan chart masuknya, keluar berdasarkan chart, Pak. Harus sinkron, Pak. Gitu ya. Kalau saya, Pak ya. Sorry, kalau saya nih, Pak. Sama yang tadi kalau Bapak masuk berdasarkan pom-pom, kalau mau keluar tanya orang yang pom-pom, keluarnya di berapa. Kalau nggak bisa bikin cuan, ya Bapak boleh komplain sama yang pom-pom, Pak. Kidding, Pak ya, kidding, Pak. Bercanda, Pak. Iya. Kalau boleh share sih, Iya. saya juga fundamentalis. Jadi pengalaman saya pribadi, saya tuh selalu berlawanan dengan yang namanya teknikalis. Orang bilang jual, saya beli. Gantian dia yang beli, saya yang jual. Jadi kita selalu kayak nggak ketemu gitu. Betul, betul. Jadi betul, kalau kita masuk fundamental, jual secara fundamental, jangan terbalik. Jadi kalau misalnya nih Pak, tadi ada, ini banyak yang ya kejadian di market lah Pak ya, kita nggak usah gimana gitu ya. Tapi ini buat pembelajaran. Ada orang yang masuk karena berdasarkan pom-pom. Oh, bagus nih, bagus. Dia lihat chart juga enggak, dia langsung masuk. Terus tiba-tiba sahamnya dibuang, nyangkut gitu Pak. Yang dia lakukan apa? Dia nggak tanya ke pom-pomnya, dia tanya fundamentalnya bagus nggak ya? Kalau saya nyangkut, saya berarti bisa jadi investor dong ya? Paham maksudnya Pak ya? Iya, jangan Pak. Iya, Kalau maksudnya nyangkut kelamaan tuh ntar jadi motivator. Betul. Kalau nyangkut kelamaan jadi motivator, kasih semangat. Pasti naik. Kapan? Ya pasti naik aja. Belajar Pak, mulai baca chart Pak. Kalau kita baru-baru awal gitu, ya kita semua juga di sini newbie Pak. Kita nggak ada yang benar-benar jago Pak. Tapi belajar dapetin feelingnya Pak. Yang paling penting itu Pak. Karena kalau kita nggak dapet feelingnya Pak, kita akan selalu bingung kapan gue mau jualan ya. maksudnya ini kan gini kan saham ini kan banyak sekali. Kira-kira yang mau diperhatiin lah beberapa itu apa gitu. Kira-kira ada nggak rekomend yang Oke, liquidnya? gua bantu jawab dikit ya. Nah, gua tidak melihat nama sahamnya, kita main sektor deh. Ya, kita main sektor. Kenapa gua bilang main sektor? Nomor satu, pada saat kondisi seperti ini, yang paling laku apa? Di mana-mana kalau orang pusing, orang sakit, itu yang laku apa? Obat rumah sakit, betul ya? Saham jatuh pun kalau lu demen perhatiin lihat, pada saat saham jatuhnya luar biasa, itu saham-saham obat rumah sakit naik loh. Itu apalagi ini udah spesifik, very spesifik yang namanya COVID. Seluruh dunia itu kena. Udah pasti lu harus melihatnya itu saham-saham yang berhubungan dengan obat. Kayak misalkan kayak kemarin Sinovac kerjasama sama siapa. Udah perhatiin itu aja seperti itu. Satu. Terus kalau itu sih gue juga udah tahu Kak. Habis itu lihatnya apa dok? Setuju. Pada saat si COVID ini sudah mulai divaksin, yang terjadi berikutnya apa? Orang sudah boleh dikeluarkan, walaupun dengan new normal. Lu keluar, lu udah disuntik vaksin, lu nggak bisa mangap atau lu bersin di luar, tetap aja lu disambit. Lu tetap harus pakai masker. Betul kan? Tapi pada saat lu berani keluar, maka akan ada kebutuhan yang namanya satu, masker. Kedua, hand sanitizer. Yang paling simpel lagi apa? Kebutuhan bensin, bos. Pada saat lu bicara kebutuhan bensin, berarti ada transportasi. Si transportasinya apa? Gua males naik kendaraan umum, gua beli mobil. Berarti sektor otomotif akan naik. Begitu lu bilang sektor otomotif, di samping itu juga akan berjalan yang namanya sektor pariwisata. Siapa sih di antara di dunia ini yang udah nggak gatel buat pariwisata? Benar nggak? Betul, setuju. Iya kan? Nah, hal-hal seperti ini yang kita lihat. Makanya balik lagi kayak kemarin Bud lu bilang, lu lihatnya dari mana sih Kak? Kalau gue melihatnya kejauh ke depan seperti itu. Jadi, oke, abis begitu yang namanya pariwisata lu ngomong, transportasi yang lain akan berjalan. Satu, lu beli yang namanya tour and travel. Sebelum berita itu atau kejadian itu naik, lu start beli. Gitu. Habis itu sudah berjalan, yang namanya kayak tadi transportasi atau pariwisata sudah mulai jalan lagi.
lu harus beli yang namanya saham otomotif. Kenapa? Penjualan orang untuk apalagi mereka keluarin model-model baru, itu suka nggak suka akan masuk, mereka akan beli. Gitu, mereka akan start jalan, jadi mereka menggunakan kendaraan baru segala macam. Sampai nanti misalkan kalau di kita misalkan ada GIA Garuda Indonesia, begitu lu masuk pariwisata dan COVID sudah disuntik, saham itu akan naik. Suka nggak suka. Contoh soal kayak kemarin nih, misalkan begitu Telkom naik, walaupun dia nggak signifikan, tapi dia naik 10% hari ini, besok 10%, gitu terus-terusan seperti itu, nggak pernah arah. Orang akan ngelihat, ada barang lagi nggak sih yang kayak dia nih, yang harganya belum murah. Nengoknya kemana? Ke ISA. Kejadian di ISA. Gitu. Jadi kita melihatnya future. Apa sih yang dipikirin orang yang beli seperti ini? Jangan kita berpikir nunggu fundamental begini telat. Atau gua nunggu dari orang yang ngamen, atau gua nunggu dari grup itu percuma, akan telat. Jadi per sektor lu lihat, habis itu lu analisa sendiri aja sahamnya jenisnya apa-apa aja. Per saham misalkan kayak tadi itu GIA udah kelihatan. Oke. GIA di harganya di berapa, volumenya berapa. Terus dia punya kan sudah di-restruct bisnisnya. Karena kalau nggak di-restruct pasti bangkrut dan itu membawa nama Indonesia. Hal seperti itu aja yang kita jalanin. Oke, semoga menjawab ya. Siap, terima kasih. Dari chatting ada pertanyaan lagi? Oh, itu ada account demo ya untuk support ya. Ini nanti ada summary-nya nggak? Direkam sih. Direkam apa kira-kira poin-poinnya kan summary. Jadi milihnya dari sektor apa dulu gitu kan. Kalau ada yang nyatetin lebih enak. Nanti ke depannya gue cuman kesian aja sama si Ronald. Oh ya, tambahan lagi tadi mengenai sektor. Sektor juga itu masing-masing punya chartnya masing-masing. Jadi kita ada sektor konstruksi, ada sektor mining, itu masing-masing punya chartnya sendiri. Ada chart daily, weekly, monthly, di mana satu sektor itu dia mewakilkan atas seluruh saham yang di dalam komponen dia itu. Dan itu bisa sebagai patokan juga buat masuknya kapan, buat masuk atau keluarnya kapan. Good, menjawab atau ada yang lain mau ditanyakan? Cukup, terima kasih. Boli, mungkin kita bikin summary kecil aja kali ya buat bantuan teman-teman. Jadi paling kita poin-poin aja. Kalau mungkin kan bingung nih masuknya saham apa dan bagaimana. Yang pertama yang tadi Boli sampaikan kan adalah kita baca future. Karena balik lagi saham ini kita bicara tentang future akan bisnisnya. Belum terjadi di bisnisnya, belum terjadi di bisnis realnya, tapi di sahamnya sudah punya future di situ. Itu jadi patokan satu. Kedua adalah kita masuk ke sektornya. Lihat chart sektornya, apakah dia berada dalam kondisi sektornya bagus. Kalau secara sektornya misalnya katakanlah sektor miningnya lagi bagus, ya punya potensi dia saham itu akan jadi ikut bagus juga. Lalu baru mulai masuk bedah lagi apa sahamnya. Pilih sahamnya baru lihat chartnya. Chart monthly, weekly, daily. Seperti itu. Dan lihat future-nya ini harga ini sudah mahal atau masih murah. Buat menentukan masuknya. Baru berikutnya adalah tentukan berdasarkan money management. Masuknya berapa persen dari kapasitas yang saya mau masuk atas terhadap saham ini. Itu yang tadi tanya Bapak siapa mungkin bisa menjawab itu. Ya, silakan Bu Li. Ya, oke. Ini kita sambil kongko aja ya. Kemarin kan si Ronald tanya, lu kan di sekuritas nih Kak. Nah, apa benar di sekuritas itu sampai lu sibuk sekali seperti kayak di film-film? Itu depends, Bu. Tapi jujur ngomong, gua tuh pernah mengalami yang namanya menginput atau menerima instruksi yang membuat gua kalau mau kencing aja susah. Sampai gua harus tanya ke orangnya.
Pak, Bapak ada order lagi nggak? Kalau nggak, saya permisi bentar untuk ke WC, ke belah kencing Pak, gue bilang gitu. Itu ada terjadi seperti itu. Tapi kalau nasabah Anda itu istilahnya market maker, nah itu tentunya dia akan ada jam-jam sibuk tertentu. Kalau sudah selesai dari jam-jam sibuk tertentu itu, dia akan telepon lu by basis, jadi nggak online full. Sedangkan dulu gua online full, jadi jam bursa buka, gua online full dan itu di kuping gua. Sampai gua takut dan gua membeli handphone yang bisa speakerphone karena gua takut kena di otak langsung. Gitu. Nah, jadi seperti itu, nah. Mic-nya masih masalah ya si Ronald ya. Oke. Oke, nanti kita kalau ini nggak ada pertanyaan lagi atau cukup jelas, saran saya jangan malu-malu nanya karena there is no stupid question. Dari stupid question Anda akan terbuka dan Anda akan semakin mengerti apa yang Anda mau beli atau Anda terjunkan. Saran saya pertama, terutama khusus untuk saham, jangan pernah menggunakan dana untuk membeli atau berinvestasi saham itu merupakan dana kuliah, dana pensiun Anda, atau dana-dana yang istilahnya cukup besar buat Anda. Tapi cobalah dengan dana-dana yang Anda siap untuk hilang. Kenapa? Di saham itu risknya cukup besar, tapi dengan risk yang besar itu tentu diharapkan ada return yang besar. Dan risk yang besar ini Anda bisa antisipasi dengan beberapa cara yang kita coba bagi-bagi sharing untuk pengalaman kita ke kalian. Belum tentu kalian juga cocok sebetulnya, tapi belum tentu juga kalian ikutin kita bisa menggunakan style yang sama. Belum tentu juga. Yang penting dicoba-coba mana yang paling cocok untuk Anda, cobalah itu. Apa yang kalian belum jelas atau mau tahu nanti bisa live juga di WAG atau yang lain gitu. Oke, ada pertanyaan lagi atau kita boleh stop untuk yang sesi kali ini, terus nanti kita coba voting di WAG untuk yang berikutnya untuk forex. Cukup untuk hari ini? Kalau